Anda kembali bersama kami di Profit CNBC Indonesia dan masih bersama kami Bapak Virgo Erestajaya selaku staf ahli Menteri ATR Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi. Pak Virgo, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi sempat disinggung sedikit begitu terkait dengan kendala-kendala. Nah, kira-kira seperti apa sih Pak sebetulnya kendala terkait implementasi layanan pertanahan secara elektronik? Kendala di mana? Di eksternal, ya kayak di daerah-daerah timur, pelosok-pelosok mungkin kendalanya internet, ya kan. Kalau kendala di internal kita karena sekarang ini semuanya kan masih kita kerjakan secara in-house ya, secara in-house. Jadi sekarang kita lagi buka possibility untuk melihat kerjasama dengan swasta. Jadi bentuknya kerjasama operasi atau kerjasama PPP, Public Private Partnership atau KPBU. Nah, ini dan kita juga mungkin akan kolaborasi tuh karena di dunia sekarang di digital world nih nggak mungkin jalan semua tanpa kolaborasi karena BPN punya data pertanahan, mungkin startup lain punya data yang lain dan kalau ini bisa dikolaborasikan saya pikir lebih bagus dan itu akan jadi bagian dari roadmap kita ke depan. Kendala lain saya pikir mindset tadi seperti yang disampaikan tapi saya nggak ragu sih meskipun kalau kita lihat kan sekarang udah 200 juta lebih pengguna internet di Indonesia ya. Pengguna e-commerce beberapa tahun lalu aja udah 30 juta gitu ya. Tapi memang kebanyakan segmennya 0 sampai 20 tahun ya. Dimana yang 20 belum pada punya tanah itu. Nah, mungkin kita akan mengedukasi yang bagian yang umurnya 40, 50 untuk masuk ke platform digital yang kita luncurkan dengan bantuan Humas dan lain-lain. Dan kita harapkan nanti dengan seiring perkembangan waktu generasi-generasi muda ini kan nanti makin punya tanah dan lain-lain sehingga bisa manfaatkan platform-platform yang kita berikan. Kedepan itu kantor BPN yang modern itu bukan kantor yang bagus, tapi di mana kantor yang sepi karena semua orang dapat pelayanan serba digital. Gitu. Betul. Beralih ke digital begitu karena memang tampaknya berarti kurang lebih kendalanya saat ini adalah memang kebiasaan masyarakat yang memang masih serba offline beralih ke online begitu ya. Berarti memang diperlukan edukasi yang lebih masif lagi tentunya Pak Virgo. Dan kalau misalnya kita lihat di sini kan dari platformnya sendiri dari BPN ada sekitar 6 platform begitu yang telah diluncurkan. Nah, ini kira-kira seperti apa sih Pak perbedaan untuk masing-masing platform dan juga kegunaannya? Jadi mungkin yang pertama di Sentuh Tanahku tadi itu sebetulnya mobile application kan. Kita berharap semua tuh nanti jadi satu di situ. Jadi seperti misalnya tadi mungkin belum sempat saya sampaikan yaitu di situ juga ada fasilitas orang yang sudah punya tanah itu bisa semacam e-walletnya ada di situ. Kayak kita punya e-wallet uang, ini e-walletnya isinya tanah. Jadi kalau Iva punya tanah 5 di situ kelihatan tuh oh tanah saya ada 5. Dan di situ juga ada fitur-fitur spasial atau bentuknya peta. Di mana Iva mungkin bisa cek kalau tanahnya ada di situ, dengan mencari lokasi bidang, udah terpetakan atau belum. Karena begini, bidang-bidang tanah kita yang terdaftar atau sertifikat-sertifikat yang lahirnya dulu-dulu, itu dulu belum sempat dipetakan karena memang tidak ada peta dan lain-lain. Jumlahnya itu mungkin sekitar 15-20%. Nah, dengan Sentuh Tanahku itu kita harapkan ada engagement dari para pemilik tanah. Di mana pemilik tanah itu ngecek, oh tanah saya udah bersertifikat, udah ada, listnya udah benar, kalau punya tanah 5 betul-betul ada 5 di situ, masing-masing dilihat petanya. Kalau belum ada di peta, tolong bantu kita untuk, oh tanah saya itu belum ada di peta, tapi lokasinya ada di sini. Sekarang kan mudah tuh, cukup datang ke satu tempat, setiap handphone udah punya GPS enable atau location, bisa disampaikan di situ, nanti kita verifikasi. Sehingga dengan demikian tanah kita semua, pengguna Sentuh Tanahku, pemilik tanah di Indonesia, bisa lebih secure karena selain sertifikat juga sudah terpetakan. Sehingga kemungkinan sertifikat ganda, overlap sangat kita bisa eliminir lah, nggak mungkin terjadi. Itu yang kita harapkan dari pengguna Sentuh Tanahku, betul-betul menggunakan itu sebagai e-walletnya lah. Datanya lebih presisi dan lebih terdata secara rapih begitu ya Pak ya? Betul, karena disimpan di dunia, di dalam bentuk digital. Ke depan juga kita mungkin mau adopt platform blockchain dan mungkin beberapa tahun lagi kita kalau mau
jual beli tanah bisa peer to peer lewat handphone lah ya. Gitu. Bukan tidak Menarik. mungkin itu. Berarti secara seperti e-wallet sekali lagi ya seperti Betul, e-wallet tapi betul. ini pertanahan Tapi begitu ini dan tadi tanah, ada portofolionya juga bisa terlihat Betul, secara jelas portfolionya ya. IFA kelihatan tuh tanahnya ada di mana aja dan lain-lain. Nah, Oke. sekarang saya berharap pemirsa yang jadi pengguna itu tolong dicek tuh tanahnya betul nggak, punya tanah 3, ada 3, terus kemudian dicek petanya semua dipetakan dengan benar atau enggak. Karena itu juga membantu kita dalam memberi feedback sehingga lebih akurat data kita. Oke, nah kemudian kalau misalnya untuk produk-produk layanan Pak, seperti misalnya pengajuan SHM, sertifikat hak milik ataupun juga sertifikat lainnya yang biasanya diajukan ini untuk kepada BPN begitu. Nah ini kira-kira seperti apa Pak? Apakah bisa dilakukan juga secara platform ini? Bisa, bisa. Jadi kalau pengajuan sertifikat pertama kali itu kita prosesnya tadi lewat Sentuh Tanahku, kita lihat persyaratannya apa saja. Kemudian dari situ ada fitur Loketku, kita masuk, nanti kita tanya apa kekurangan berkas kita. Terus kita bikin janji temu. Nah setelah bikin janji temu kita bawa berkas-berkas yang sudah terverifikasi, jadi nggak bolak-balik. Nanti kantor pertanahan akan proses tuh kapan ngukurnya, kapan pengumumannya dan lain sebagainya sampai proses sertifikatnya selesai. Gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk Loketku sendiri nih Pak, kira-kira seperti apa Pak produknya? Loketku tadi yang seperti saya sampaikan, itu bagian dari Sentuh Tanahku. Intinya kita nggak perlu bolak-balik datang ke kantor pertanahan, kita cukup sekali datang karena apa, berkasnya sudah kita verifikasi sebelumnya. Dan nanti hasilnya pun kita akan dinotifikasi, berkasnya udah sampai mana, begitu selesai kita akan dinotifikasi kapan berkasnya selesai. Dan di luar tadi Sentuh Tanahku, Loketku, kita juga punya aplikasi website yang namanya Jistaru tadi sama Bumi ATR BPN Go ID, di mana kita bisa lihat peta seluruh Indonesia tuh. Peta seluruh Indonesia, ini bidang tanah ini HGB atau hak milik, terus bidang tanah ini belum bersertifikat dan lain-lain seluruh Indonesia. Itu di bumi.atr BPN. Di Jistaru kita punya yang namanya peta rencana tata ruang. Oke. Gitu. Jadi ini boleh untuk apa, ini tidak boleh untuk apa. Bahkan kita punya yang namanya RDTR interaktif. Jadi interaktif tuh kita masuk di Jistaru tadi, kita ketik saya mau buka apa misalnya warung makan gitu ya. Oke. Nanti akan dijelaskan di mana aja tuh di lokasi tersebut atau di kecamatan tersebut, lokasi-lokasi yang memang peruntukannya untuk warung makan. Gitu. Oke, berarti memang sudah terpetakan secara rapih begitu Betul. ya Pak? Dan jumlahnya sekarang ini masih kabupaten kota yang sudah punya rencana detail saja. Dan ini keep counting, kita harapkan 5 tahun ke depan Indonesia sudah lengkap lah data-data tersebut. Oke. Baik dari sisi tanah maupun dari sisi peruntukan dan pemanfaatan ruang. Oke, berarti memang diperlukan kolaborasi juga ya Pak ya dengan pihak-pihak pemerintah daerah tentunya. Nah sejauh ini seperti apa Pak kolaborasinya? Betul, karena rencana tata ruang memang domainnya pemerintah daerah. Jadi kita dari pusat memberi persetujuan substansi untuk hal itu dan menjadi hub untuk rencana-rencana tata ruang yang sudah jadi untuk kita publish atau kita informasikan ke publik. Jadi ke depan itu kalau kita klik di tadi aplikasi bumi.atr BPN itu satu bidang tanah, kalau sekarang kan HGB, hak milik gitu ya. Itu bisa, ini HGB triple R lah, Right, Restriction, Responsibility. Jadi haknya apa, hak milik atau apa, kemudian boleh untuk apa aja, bangun ruko, bangun apa dan lain sebagainya, dan dilarang apa saja. Sehingga informasi yang kita berikan ke masyarakat lengkap, sehingga masyarakat yang mau melakukan transaksi pertanahan, mau beli tanah, nggak ke apa istilahnya, nggak ke blondro lah karena adanya informasi yang tidak Sudah jelas, lengkap betul. gitu. Betul-betul Gitu. berarti. Nah ini kemudian seperti apa sih Pak? Tadi kan juga sudah banyak begitu ya sedikit kisi-kisinya kira-kira perkembangannya akan seperti apa. Tadi juga sudah disebutkan begitu ya akan berbentuk seperti kurang lebih portofolio tanah. Kemudian Betul. juga rencananya juga sudah akan bisa dilakukan bisa jual beli juga melalui aplikasi begitu untuk jual beli tanah. Nah ini kira-kira rencana-rencana ke depannya seperti apa sih Pak untuk pengembangannya? Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail lagi seperti apa? Kita TR BPN kan kalau hari ini kita lebih banyak ke nyusun tata ruang, kemudian di pertanahan pendaftaran tanahnya, pendaftaran jual beli, kalau ada hak tanggungan, pendaftaran hak tanggungan. Hak tanggungan itu kalau kita minjem uang di bank dan lain-lain. Jadi ke depan pendaftaran itu kan sebetulnya hanya site
di dalam siklus informasi dia ada di bagian depan, yaitu siklus atau bagian pengambilan data gitu. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana data-data yang sudah ada ini kita kelola, kemudian kita derive, kita turunkan, kita analisis menjadi data-data yang bisa dinikmati oleh publik gitu. Jadi seperti yang ada di atas ini kan, ini data cuma data-data aja nih. Tapi informasinya kan bisa kita agregasi, misalnya indeks sekarang turun segini. Real time juga ya Pak ya. Ini ke depan kita akan banyak bermain informasi di situ. Dan kelebihan di ATR BPN informasinya tidak hanya tekstual seperti ini, tapi kita juga dalam bentuk spasial, dalam bentuk peta. Betul. Jadi misalnya ini lokasi yang mungkin misalnya ke depan penetrasi pinjamannya tinggi, daerah mana, seperti begitu. Jadi ke depan memang pengelolaan informasi akan lebih jadi priority, didukung oleh tadi pendaftaran tanah sebagai garda terdepan dalam akuisisi data. Oke, sehingga akhirnya data-datanya juga bisa lebih rapi dan juga bisa diterima dengan masyarakat dengan lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Amin, makanya kita minta juga partisipasi masyarakat untuk memberi feedback tadi kan. Tanah saya ini salah plotnya gitu misalnya ya. Kasih feedback sehingga kita verifikasi dan lebih bagus. Betul, gitu. berarti memang diperlukan komunikasi dua arah juga ya dan tentunya bantuan dari masyarakat langsung. Exactly. Terima kasih sekali Pak Virgo Erestajaya selaku staf ahli Menteri ATR, Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.